Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Muhalidah dan teman-teman saya Ilmiatul Hasanah, Leni Dwita Erlina, Nabila Nur Agis, Ria Zuliatin, dan Zunaida akan menyampaikan materi tentang balance scorecard. Yang pertama yaitu konsepsi balance scorecard. Kemunculan gagasan balance scorecard berasal dari temuan riset Kaplan dan Northrop dari Harvard Business School pada awal tahun 1990-an. Konsep awal balance scorecard berdasarkan riset tersebut ditulis pada tahun 1992 di majalah prestisius Harvard Business News. Apa itu BSC atau balance scorecard? BSC terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Balance yang berarti keseimbangan dan scorecard yang berarti nilai skor. Balance berarti keseimbangan, adanya keseimbangan antara performa keuangan dan non-keuangan yang bersifat internal maupun eksternal. Scorecard yaitu nilai skor atau kartu yang digunakan untuk mencatat skor kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk merencanakan skor atau nilai yang ingin diwujudkan seseorang di masa depan. Selanjutnya, pengertian BSC. Balance Scorecard secara singkat adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola implementasi strategi, mengukur kinerja secara utuh, mengkomunikasi visi strategi dan sasaran kepada stakeholders. Kata balance dalam balance scorecard merujuk pada konsep keseimbangan antara berbagai perspektif jangka waktu pendek dan panjang, lingkup perhatian intern dan ekstern. Tujuan BSC. Tujuan yang ditetapkan dalam implementasi balance scorecard akan membantu. Yang pertama, memberi pedoman dan penentuan tujuan-tujuan dan ukuran scorecard. Yang kedua, mendapatkan komitmen dari partisipan proyek. Yang ketiga, mengklarifikasi kerangka kerja bagi pelaksanaan dan proses manajemen yang harus dilaksanakan setelah penyusunan scorecard awal. Yang terakhir, membentuk organisasi yang berfokus pada strategi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor diperlukannya penggunaan balance scorecard. Terdapat 5 faktor yang menjadi alasan mengapa balance scorecard digunakan dalam organisasi. Yang pertama yaitu balance scorecard adalah alat komprehensif, maksudnya untuk memahami pelanggan, kebutuhannya, dan kesenjangan kinerjanya. Yang kedua, balance scorecard menyiapkan logika, maksudnya untuk menciptakan model intangible dan intelektual, di mana dengan pengukuran tradisional dalam sistem, kinerja sulit dilakukan. Yang ketiga, balance scorecard mampu mengartikulasi strategi pertumbuhan, maksudnya menjadi andalan bisnis yang fokus utamanya kepada upaya-upaya non-finansial. Yang keempat, yaitu balance scorecard membuat karyawan, maksudnya untuk memahami strategi dan kaitan sasarannya ke dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. Yang kelima, balance scorecard memfasilitasi, yaitu umpan balik evaluasi kinerja. Yang selanjutnya yaitu perspektif dalam penggunaan balance scorecard. Yang kita ketahui, balance scorecard adalah konsep untuk mengukur kinerja suatu organisasi dari 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Berikut ini penjelasan dari 4 perspektif di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang dimaksud dengan perspektif keuangan di sini adalah terkait dengan financial sustainability. Perspektif ini digunakan oleh shareholder dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi. Selain itu, perusahaan dapat mengukur kemampuan laba dan nilai pasar di antara perusahaan-perusahaan lain. Sebagai indikator, seberapa baik perusahaan memuaskan pemilik dan pemegang saham. Tolak ukur kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi implementasi dan eksekusi perusahaan memberikan kontribusi pada perbaikan laba. Sarana-sarana perspektif keuangan dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap perkembangan atau grow, yang kedua tahap bertahan sustain, yang ketiga tahap panen harvest.
Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk tujuan intensif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diantaranya bertugas mempersiapkan sumber daya manusia atau orang instansi pemerintah untuk memiliki kapabilitas menjalankan sistem yang terbangun dalam perspektif internal proses. Terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan di dalam perspektif ini, yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi dan motivasi, pemberian wewenang dan pembatasan wewenang karyawan. Selanjutnya adalah keunggulan BSC. Dalam perkembangannya, BSC banyak membantu perusahaan untuk sukses mencapai tujuannya. BSC memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki sistem strategi manajemen tradisional. BSC manajemen kebutuhan tersebut melalui sistem manajemen strategi kontemporer yang terdiri dari 4 perspektif menurut Mulyadi. Yang pertama adalah komprehensif, yang kedua adalah koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membantu hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga adalah seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam BSC yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Yang terakhir adalah terukur. BSC mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan BSC. Yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Untuk menentukan ukuran kinerja visi organisasi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Yang kedua adalah mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi BSC. Dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan para pemegang saham. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelesaikan berbagai inisiatif rencana bisnis, yaitu memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan mereka. Yang terakhir adalah meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses keempat ini akan memberikan strategis learning kepada perusahaan. Dengan BSC sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan BSC. Yang pertama yaitu menilai fondasi organisasi, yang kedua membangun strategi bisnis, yang ketiga membuat tujuan organisasi, yang keempat membuat strategi map, yang kelima mengukur performance, dan yang keenam menyusun inisiatif. Keberhasilan penyusunan BSC memberikan pembelajaran sebagai berikut, yaitu keterlibatan kepemimpinan senior, mengartikulasi visi dan strategi perusahaan, mengidentifikasi kategori kinerja yang menghubungkan visi dan strategi terhadap hasil, terjemahkan papan nilai kepada tim, divisi, dan tingkatan fungsi, kembangkan pengukurannya efektif dan standar yang berarti, kenakan penganggaran yang tepat, teknologi informasi, komunikasi, dan sistem imbal jasa. Melihat BSC sebagai proses kontinus membutuhkan perbaikan, penilaian ulang, dan memutakhirkan. Dan yang terakhir yaitu percaya bahwa BSC sebagai fasilitator perubahan kultur dan organisasi. Implementasi dalam balance scorecard. Jadi pengukuran aspek keuangan tidak mampu mendeteksi aktivitas-aktivitas dari aktiva yang tidak berwujud seperti yang pertama keterampilan, kompetensi, dan motivasi pegawai. Kemudian yang kedua database dan teknologi informasi. Yang ketiga proses operasi yang efektif dan responsif. Yang keempat inovasi dalam produk dan jasa. Yang kelima hubungan dan kesetiaan pelanggan. Yang keenam adanya dukungan dari politis, peraturan perundang-undangan, dan dari masyarakat. Kemudian dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manfaat dari penggunaan balance scorecard ini yang pertama yaitu
membantu merencanakan strategis yang lebih baik. Kemudian yang kedua, membantu strategi komunikasi dan peningkatan eksekusi. Yang ketiga, manajemen informasi yang lebih baik. Yang keempat, peningkatan kinerja pelaporan. Yang kelima, dapat membantu menyelaraskan strategi dan organisasi menjadi lebih baik lagi.